gitu di ya berjejaring. Nah, Mbak Yesi ini adalah seorang peneliti kesehatan masyarakat di Universitas Udayana. Jadi afiliasi utamanya. Tetapi beliau banyak sekali pengalaman sebelumnya. Mbak Yesi ini kebetulan sama aku terakhir kita pernah kerja sama buat Semio ya Mbak Yesi ya. Semio tuh lagi bikin buku gitu. Nah Mbak Yesi jadi salah satu penulisnya, aku jadi salah satu yang membantu mengumpulkan para penulisnya gitu ya. Mbak Yesi lulus dari dokter sebagai dokter dari Universitas Erlangga, jadi anak Unair. S1-nya, S2-nya dapat scholarship dari Stunet di Master in International Health Program di Amsterdam. Terus S3-nya baru lulus tahun kemarin dari IPB ya, Mbak Yesi ya, benar ya? Oke, jadi Mbak Yesi ini terafiliasi dengan beberapa institusi gitu ya. Jadi selain di Universitas Udayana, beliau juga terafiliasi dengan Semeo, Rekfon, lalu juga dengan kalau saya nggak salah ini ada editor untuk jurnal Gizi dan Pangan ya, Mbak Yesi ya. Jadi banyak banget nih kalau soal nutrisi dan teman-teman nanti atau saat ini sudah berkecimpung di public health nutrition atau soal gizi di Indonesia, nama-nama yang dua orang ini pasti nggak jarang didengar lah, udah lazim lah kalau dengar nama Mbak Yesi sama Mas Denny. Nah, yang kedua ini, Mas Denny mana kamera Anda? Tolong dinyalain. Nggak kasihan aku udah teriak-teriak gini? Coba dinyalain. Numpang ketawa boleh ya. Halo Pak Denny, udah lama nggak ketemu. Coba mukanya. Kamera saya agak jelek nih. Iya. Apa lampunya mati ya? Bukan jelek Pak, sebenarnya bisa diakalin dari HP dipakein center, jadi mukanya pasti lebih bagus kayak kamera 30. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Itu kan buatan. Nggak apa-apa Mas Denny. Kamera jelek, yang penting hati kita bagus masuk. Oke, nggak apa-apa. Yang penting perilaku bagus kita mah ya. Oke, Mas Denny ini aku udah kenal udah cukup lama juga. Mas Denny ini dulu salah satu fasilitator untuk aksi bergizi yang dilaksanakan di Lombok Barat. Jadi aksi bergizi itu ada di Klaten, ada di Lombok Barat. Lalu Mas Denny ini lama-lama kayaknya aku merasa aku masih di stage karir yang sama. Mas Denny ini udah kemana-mana gitu. Jadi udah naik lagi gitu. Jadi sekarang terakhir beliau ada perwakilan dari Bapeda NTB dan kalau aku nggak salah tahun 2020 atau 2021 ya Mas Denny terpilih jadi ketua DPD Persagi se-NTB 2021. 2021 tuh kan. Mas Denny nanti mungkin bisa bagi tips ya ke kita sebenarnya gimana sih caranya supaya lebih cepat berkembang dari sisi karir juga gitu ya. Oh, keren berat badan. Oh enggak, kalau itu mah tumbuh dan kembang ya, ada yang ke atas, ada di samping, jadi dua. Oke, nah Mas Denny ini sebenarnya dari S1-nya dari Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, jadi Unbrau. Kalau tadi Mbak Yesi dari Surabaya, Mas Denny keluaran Malang, anak Malang. Tapi S2-nya Mas Denny pindah lagi nih ke Jawa Tengah, jadi dari Undip, dari Semarang. Ya, Mas Denny ya. Sekarang terakhir di Bapeda Provinsi NTB. Oke, mungkin untuk kita mulai pertama, sebaiknya yang aku mulainya mendingan dari Mbak Yesi atau dari Mas Denny nih? Ladies first. Oh, ladies first, mantap Mbak Yesi. Oke, kita akan mulai dari Mbak Yesi dulu kalau gitu. Mbak Yesi, mangga dipersilahkan untuk paparannya. Teman-teman yang lain santai aja, seperti yang aku bilang tadi, ini nggak kayak kuliah, nggak kayak acara sidang skripsi, jadi santai aja, siapa yang mau nanya, langsung nanya ke Mbak Yeni. Ya, atau raise hand, nanti aku moderatorin. Silakan Mbak Yesi. Oke. Makasih ya Mas Denny dikasih duluan walaupun alasannya ladies first ya, padahal kalau menurut saya sih sebenarnya karena kontennya kita ngomongin soal determinan komersial dan gender, terus baru tanggapan pemerintah tuh bagaimana gitu kan. Oke, aku share screen ya. Oke. Wah, kenapa tidak terlihat ya? Baru mulai, Mbak. Oke. Yap. Oke. Sudah muncul ya? Oke. Terima kasih waktunya Mbak Cut. Dan selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang determinan komersial dan gender dari masalah gizi remaja. Aku berharap sih teman-teman
punya alat tulis di depannya atau sekedar kertas atau pensil gitu ya. Terus saya mau teman-teman gambar beruang kutub dalam 10 detik lah. Oke. Beruang kutub. Oh my God, beruang kutub tuh yang mana? Masa harus Google dulu? Coba Yang mana silahkan. beruang kutub? Mirip Iya buaya, kan? Mbak Cut. Oh, buaya. Oke. Bisa aku kalau buaya, bisa. Masuk. Ada yang udah selesai belum beruang kutubnya? Oh my God. Bisa share nggak? Maksudnya mungkin yang kameranya terbuka, aku stop share dulu deh, biar bisa lihat beruang kutub, hasil gambar beruang kutubnya. Coba yang bekas buaya, Rinaldi mana gambarnya? Coba. Ray udah ada tuh. Orang gila. Oke. Lagi nyetir ya, gue dengerin aja dulu. Coba Ray, kamu kok yakin itu gambar beruang kutub, kenapa? Karakteristiknya apa? Pertanyaannya berat, Ray. Ray masih mute. Yuk, mari. Oh iya, maaf Mbak Yesi. Mbak Cut berkaki 4, kemudian kepalanya itu agak bulat, kemudian dia berbulu putih. Kita tambah bulunya dulu, Mbak. Gambar bulunya dulu. Gimana cara gambar bulunya? Terus kemudian yang paling identik sih putihnya itu, Mbak, bulu yang putih, karena hidup di kutub jadinya albinisme kemungkinannya, Mbak. Oke. Itu sih sebenarnya intinya pasti di antara semua itu ada yang merasa puas dengan gambar beruang kutubnya, ada yang merasa tidak puas, tapi semua dapat ide bahwa beruang kutub itu at least warnanya putih, badannya besar, dan seterusnya. Itu yang pengen saya sampaikan hari ini ya. Artinya ini contoh beberapa model gambar beruang kutub. Seperti semua, ada yang dari depan gitu ya, sifatnya kartun, ada yang agak lebih realistis, ada arsirannya lebih mendalam, kemudian ada yang seperti foto, ada yang dari depan, ada yang dari samping, ada yang dari sudut gitu ya. Artinya ketika kita mencoba mereduksi kenyataan beruang kutub yang hidup di dalam alam 4 dimensi, 3 dimensi bentuknya, kemudian di dalam ruang dan waktu menjadi gambar 2 dimensi. Tapi kita sepakat bahwa itu ada bagian-bagian yang penting gitu ya. Ini sama seperti halnya model public health, model community nutrition. Dia menyederhanakan sebenarnya betapa rumitnya hal yang terjadi di luar sana. Artinya apapun yang saya sampaikan hari ini harus ditempatkan dalam konteks itu. Take it with a grain of salt. Jadi jangan jadi benar kata Mbak Cut dan Ray tadi, ini adalah kesempatan untuk berdiskusi. Jadi hari ini kita bicara soal determinan komersial dan gender masalah gizi remaja. Gambar yang di sebelah kanan itu adalah kalau yang biasa bekerja di bidang gizi itu sudah hafal, ini namanya gizi daur hidup. Jadi dari bayi, anak-anak, remaja, wanita, orang tua, kemudian balik lagi ke bayi. Yang kita pilih itu adalah kelompok umur remaja. Dari kelompok umur remaja yang kita pilih masalah kesehatannya adalah gizi. Dari masalah gizi yang kita pilih determinannya adalah determinan komersial dan determinan gender. Despite ada determinan-determinan yang lain. Jadi menu hari ini kita batasi pada 1, apa itu determinan komersial masalah gizi remaja? 2, apa itu determinan gender masalah gizi remaja? Jadi kita mencoba mengenali, kemudian ada exercise untuk melihat interaksi determinan komersial dan gender untuk masalah gizi remaja, dan kemudian tanya jawab. Ini salah satu model yang saya bilang tadi kalau kita merujuk ke beruang kutub. Ini salah satu model untuk melihat masalah gizi remaja. Jadi ini diambil dari Lancet. The Lancet referensinya saya taruh di bawah.
Jadi dari individual itu ada growth and nutritional status dari remaja, kemudian hal-hal individual seperti aktivitas fisik, kemampuan kognitif, emotional growth, food choice, dietary intake itu secara individual. Kemudian hal ini dipengaruhi oleh lingkungan makanan. Kemudian remaja itu sendiri juga punya agency untuk memengaruhi lingkungannya. Kemudian makin ke atas ini diadaptasi dari, kalau yang di bidang public health mungkin sudah akrab dengan socio-ecological model. Jadi ini sebuah model yang melihat bahwa permasalahan kesehatan itu berlapis-lapis determinannya. Tapi dari gambar yang nampaknya sederhana dan lengkap ini ada yang kurang gitu ya. Itu yang kita bicarakan hari ini, yaitu globalization of market and business environment yang merupakan determinan komersial dari masalah gizi remaja. Ini hasil dari UNICEF tahun 2017 dari review yang dilakukan UNICEF untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi masalah gizi remaja di Indonesia. Di sini juga kehilangan dua faktor ya, market factor dan mental health. Mental health-nya nggak kelihatan di sana. Jadi ada yang hilang dari kerangka konseptual ini. Ini contoh publikasi tentang determinan komersial masalah gizi remaja. Jadi produknya biasanya kalau terkait gizi remaja fokus pada ultra processed food termasuk sugary sweetened beverage, jadi makanan minuman tinggi gula, kemudian makanan tinggi garam dan lemak, kemudian juga konsumsi alkohol, dan bagaimana produsen makanan ini merupakan sebuah bisnis besar global yang dapat memengaruhi kebijakan di suatu negara. Jadi apa sih itu sebenarnya determinan komersial masalah gizi remaja? Faktor yang memengaruhi masalah gizi remaja yang berakar dari motif mencari keuntungan atau profit. Jadi akarnya adalah mencari keuntungan. Dengan cara apa? Menerapkan strategi bisnis, pemasaran, dan lobi kebijakan. Yang bertujuan untuk apa? Mempromosikan konsumsi produk atau pilihan gaya hidup yang memodifikasi risiko masalah gizi remaja. Ini saya sengaja memilih kalimat yang lebih netral ya, karena kalau kita merujuk determinan komersial masalah gizi remaja, banyak definisi-definisi yang lebih negatif, misalnya mengganti kata memodifikasi risiko masalah gizi remaja dengan mempromosikan konsumsi produk atau pilihan gaya hidup yang buruk bagi gizi remaja gitu misalnya. Bisa jadi, tapi ya. Kalau misalnya dalam satu kalimat singkat gitu ya, buat teman-teman yang nanti buat take home message mereka juga nih, kalau ditanya, jadi determinan komersial masalah gizi remaja itu apa gitu? Akarnya adalah motif mencari keuntungan. Okay. Lewat cara strategi bisnis, pemasaran, dan lobi kebijakan, tujuannya adalah promosi konsumsi produk atau gaya hidup. Oke. Jadi yang di biru-biru dan merah-merah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya term ini pertama kali diulas secara komprehensif untuk masalah gizi ya, untuk food itu di buku Food Politics itu oleh Marion Nestle, itu fenomenal bukunya. Kemudian Soda Politics, dia menguliti bagaimana pemasaran soda itu mirip seperti Big Tobacco gitu, dengan lobby dan seterusnya. Ini salah satu lagi sebenarnya sejak tahun 2012 itu the term coin term ya, jadi orang sudah menggunakan terminologi determinan komersial untuk kesehatan. Ini salah satu lagi, di sini bisa dilihat bahwa dari bukti yang ada dari systematic review maupun meta-analisis, terlihat bahwa paparan terhadap iklan itu meningkatkan konsumsi dari makanan yang tinggi kalori, rendah gizi, dan kemudian preferensinya juga meningkat gitu. Ini yang
salah satu determinan yang dianggap menjadi bagian yang membentuk epidemi obesitas saat ini. Jadi kembali lagi ke sini, kalau ketika kita melihat determinan komersial masalah gizi remaja, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lihat secara kritis. Pertama, produknya apa? Karena bisnisnya banyak kan, produknya apa yang kita maksud sebagai produk yang produk atau pilihan gaya hidup yang memodifikasi resiko masalah gizi remaja itu apa saja? Biasanya fokus pada ultra processed food, kemudian alkohol. Produsennya siapa? Apakah usaha kecil atau usaha besar nasional atau malah perusahaan besar multinasional? Karena masing-masing jenis perusahaan ini punya kekuatan atau power dynamic yang berbeda terhadap strategi bisnis, strategi pemasaran maupun lobby kebijakan. Kemudian yaitu praktek bisnisnya bagaimana. Jadi ketika kita mau mengatasi masalah determinan komersial masalah gizi remaja ini, kita harus tahu kita mau bicara untuk mengatasi produknya, kita mau bicara soal mengatasi produsennya, atau kita mau memperbaiki praktik bisnisnya gitu. Ini salah satu model lagi yang bisa dipergunakan untuk melihat bagaimana kita mengklasifikasikan faktor risiko untuk masalah gizi remaja, terutama ini untuk obesitas ya. Jadi ada drivers atau penarik yang dari food supply-nya. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Kalau di Indonesia sih sebenarnya sudah ada salah satunya itu ya Permenkes soal aturan untuk menerapkan label makanan gitu ya bagi makanan olahan dan makanan siap saji yang tinggi garam, gula, garam dan lemak. Kemudian sudah ada kemudian ada dari BP POM juga ada tentang informasi nilai gizi, di dalamnya juga ada model healthier choice ya, pilihan lebih sehat, itu salah satu yang bisa dilakukan ini dari supply sistemnya. Kemudian dari policy dan economic sistemnya itu sudah ada pembicaraan dan advokasi untuk cukai minuman berpemanis, misalnya minuman manis. Kemudian dari demand-nya kita bisa memodifikasi behavior-nya dengan edukasi, kemudian promosi kesehatan. Jadi interaksi antara supply side sama demand side. Oke, itu mungkin dari determinan komersial masalah gizi remaja. Kemudian kita masuk ke determinan masalah gender. Jadi determinan gender masalah gizi remaja. Jadi kita tutup dulu yang determinan komersial, kita masuk ke determinan kedua yaitu determinan gender masalah gizi remaja. Tapi harus diingat lagi bahwa ini hanya 2 determinan dari banyak determinan lain. Determinan gender masalah gizi remaja adalah faktor yang memengaruhi masalah gizi remaja, akarnya dari pembedaan peran yang dikaitkan dengan gender tertentu. Jadi gendernya nggak harus binari ya, tapi spektrum. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan akses dan kontrol terhadap sumber daya, termasuk pangan serta layanan gizi, sehingga meningkatkan risiko masalah gizi pada kelompok gender tertentu. Jadi akarnya adalah pembedaan peran yang berekses pada meningkatkan risiko masalah gizi akibat ketimpangan akses dan kontrol. Determinan ini kerap bersinggungan dengan determinan sosial kesehatan, seperti status sosial ekonomi, etnis, dan abilitas ya, kemampuan. Ini salah satu bentuk penelitian yang dilakukan di Bangladesh. Di sini terlihat bahwa gender discrimination menyebabkan kerentanan kepada kelompok remaja perempuan, terutama remaja perempuan dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya soal ini. Jadi waktu itu saya penelitian di Jawa Timur tentang anemia. Kita melakukan food listing exercise. Kita datang ke beberapa sekolah, salah satunya ke sebuah pondok pesantren.
kita food listing kelompok perempuan dan laki-laki. Kemudian ya dalam bahasa lebih ringan apa? Bahasa itu jadi kita punya banyak foto makanan gitu, terus kita minta mereka untuk menyusun makanan mana yang mereka sering makan dalam minggu itu, terus diurutkan mana yang paling sering, mana yang paling jarang gitu ya. Kemudian kita cerita kenapa begitu gitu ya. Nah, kalau di sekolah kayaknya waktu itu nggak ada yang begitu menarik ya. Tapi ketika di pesantren kan kita berpikir laki-laki dan perempuan tinggal di pesantren bersama, makanannya ditanggung oleh pesantren gitu kan. Mestinya makanannya mirip dong gitu. Tapi ternyata begitu food listing exercise kelihatan bahwa anak laki-laki itu makan makan ikan seminggu bisa 3 kali. Tapi anak perempuan seminggu itu bisa nggak makan ikan sama sekali. Penasaran dong kita, kenapa bisa begitu gitu kan? Kenapa bisa begitu? Kita tanya kan ke kelompok laki-laki, kelompok perempuan, walaupun kejadiannya itu lebih messy daripada itu ya. Jadi kita mau nanya dulu ke dapurnya sebenarnya menunya seperti apa. Ternyata menunya sama, mereka lebih banyak itu nasi, kemudian sayur mayur, kalau sumber protein paling tempe tahu, karena mereka bilang pemasuk, karena itu pesantren swasta, pesantren kecil gitu kan, mereka nggak punya dana untuk menanggung makanan yang mewah-mewah gitu. Telur juga dalam seminggu hanya beberapa kali gitu kan. Nah, kemudian kita tanya dong, yang perempuan itu bagaimana? Ternyata perempuan itu karena dia melakukan fungsi-fungsi domestik seperti perannya sebagai perempuan gitu. Mereka bangun pagi subuh, mereka menyiapkan sarapan, siang istirahat mereka membantu untuk menyiapkan makan siang, malam mereka sore itu mereka membantu menyiapkan makan malam. Nah, anak laki-laki dari makan siang ke makan malam mereka punya waktu bebas. Ketika mereka punya waktu bebas, mereka bisa ke pasar makan pecel lele dan mereka bisa mancing. Sehingga mereka bisa dapat ikan 2-3 kali seminggu mengkonsumsi ikan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat lekat gitu ya. Dengan peran gender gitu, karena ketimpangan ini yang menyebabkan anak laki-laki lebih sering mengkonsumsi ikan yang notabene lebih tinggi protein dan bisa mensuplai zat besi yang lebih baik gitu daripada anak perempuan. Padahal risiko anemianya lebih besar pada anak perempuan gitu kan, pada remaja perempuan. Kemudian pengalaman lain itu ketika saya melakukan riset tentang peran keberdayaan perempuan terhadap ketahanan pangan rumah tangga, itu kelihatan kalau semakin tinggi skor keberdayaan perempuannya, semakin bervariasi pangan perempuannya gitu. Jadi kelihatan bahwa mereka baru memikirkan pangannya sendiri, variasi pangannya sendiri ketika dia sudah cukup berdaya dan punya akses dan kontrol terhadap sumber daya. Jadi itu tadi bagaimana konsep abstrak tentang ini tadi, pembedaan peran gender dikaitkan dengan gender tertentu mengakibatkan adanya ketimpangan akses, kontrol terhadap sumber daya, termasuk pangan serta layanan gizi, serta sehingga meningkatkan risiko masalah gizi pada kelompok gender tertentu. Itu. Ini kita baru ngomong binari laki perempuan ya, belum lagi yang lain yang mungkin tidak banyak diteliti di Indonesia. Kembali lagi ke gambar ini. Kenapa gambar ini kembali? Karena pada kenyataannya interaksi determinan komersial dan gender itu bisa terjadi. Contohnya dalam masalah obesitas pada remaja. Dan bisa jadi interaksinya itu bolak-balik, kemudian jadi kita lebih condong menggunakan pendekatan mapping ya, sistem. Okay. Jadi ingat ada sketsa 2 dimensi, contohnya peningkatan konsumsi sugary sweetened beverage itu meningkatkan obesitas pada remaja. Mbak Yesi, aku potong sebentar Mbak Yesi. Sugar sweetened beverage nih kalau dalam bahasa awam sebenarnya apakah hanya soda-sodaan
atau yang semua jus dalam kotak, teh-tehan dalam kotak, lalu yang lagi tren nih boba, is that included SSSB? Siapa tahu ada yang belum tahu, karena kan orang kepikiran kalau dibilang sugar sweetened beverage, kadang berpikir enggak, aku mah nggak minum soda, aku cuma minum boba gitu. Kalau di Indonesia itu minuman manis itu konsumsi soda itu sebenarnya masih kecil ya dibandingkan dengan di negara maju yang sudah duluan gitu ya, karena kita itu minumnya teh. Ya kan? Jadi tehnya juga berpemanis, bergula kan. Sebenarnya itu juga termasuk minuman kemasan dengan pemanis, jadi dengan kandungan gula yang tinggi itu sebenarnya masuk ke SSB. Jadi ya mencakup itu semua. Jadi bukan cuma soda. Cuman kalau kita ngomong soal SSB dan studi gitu ya, SSB dan penelitian, muncul lagi adalah soda gitu ya, karena memang itu yang banyak diteliti, yang non soda itu masih jarang gitu kan, karena kita sumbernya masih lagi penelitian dari luar gitu kan. Ya balik lagi ke sini. Jadi peningkatan konsumsi SSB misalnya menyebabkan obesitas pada remaja. Terus kemudian ini ditanggapi dengan rencana kebijakan cukai. Tapi bukan berarti kemudian industri juga tidak bereaksi gitu ya. Itu ada 3 industri yang saya bedakan warnanya gitu ya. Ada industri, jadi misalnya industri SSB itu bisa jadi dia tidak hanya menghasilkan atau tidak hanya memproduksi SSB, dia juga bisa memproduksi air mineral misalnya kan, air mineral dalam kemasan. Kemudian dari rencana kebijakan cukai SSB itu taktik mereka bisa jadi dia melakukan reformulasi produk. Ini terjadi di UK ya. Di Indonesia juga sepertinya ada mulai muncul kan produk-produk yang lebih sehat atau produk-produk yang gulanya less sugar, model seperti itu. Kemudian di Indonesia juga berkembang industri air kemasan. Karena apa? Karena ketersediaan air minum aman kita itu masih kurang baik gitu ya. Kalau kita ngomong PDAM itu kan sebenarnya perusahaan daerah air minum, tapi kan sebenarnya PDAM itu perusahaan daerah air mandi ya. Karena kadang-kadang tuh nggak bisa diminum airnya karena kualitasnya kurang baik. Kemudian industri juga berinvestasi pada program gaya hidup sehat misalnya di sekolah untuk meningkatkan brand recognition mereka. Kemudian industri bisa langsung dia marketing ke retailer kantin sekolah. Misalnya di kantin sekolah ada kulkas besar berisi brand sebuah minuman soda gitu misalnya, dan sebenarnya itu bisa menjadi kewenangan sekolah untuk meregulasi ya, misalnya nggak apa-apa minuman sodanya ditaruh di bawah, yang di atas karena kita dapat fasilitas kulkas ya kita bisa taruh buah gitu, buah potong atau apa gitu ya. Artinya sebenarnya kreativitas bisa di situ kalau kita ngomong soal produknya. Kemudian setelah ada obesitas remaja ini juga menjadi sasaran dari industri diet, ada industri kebugaran, ada industri hiburan gitu ya. Ini membuat mereka rentan jadi mendapatkan masalah kesehatan jiwa yang justru mungkin memperparah obesitasnya karena mereka justru ikut diet yang tidak baik, kemudian pendulum yoyo, berat badannya yoyoing dan seterusnya. Artinya ini masih kembali walaupun kelihatannya lebih rumit, ini tetap sketsa 2 dimensi, khusus cuman masalah obesitas remaja, interaksi antara determinan komersial dan gender, karena misalnya remaja laki-laki yang obesitas, dia tanggapannya akan berbeda, reaksinya akan berbeda dengan remaja putri yang mengalami obesitas misalnya. Jadi ini kembali lagi ini adalah reduksi dari kenyataan. Jadi model exercise ini bisa dilakukan oleh masing-masing komunitas gitu ya. Karena sketsa besar model yang di depan tadi di awal tadi itu kan
dari tiap komunitas atau dari tiap daerah itu besaran masalahnya beda-beda. Mana sih sebenarnya determinan yang lebih besar, mana sih pengaruh yang lebih besar, kemudian arah panahnya kemana, apa yang bisa kita lakukan dalam level ini itu kan akan berbeda-beda. Jadi exercise seperti ini harus dilakukan untuk ketika kita mencoba menjawab masalah-masalah gizi yang ada di lingkungan kita gitu. Oke, Mbak Yesi, aku boleh Jadi tanya ya kadang-kadang dari kan slide yang tadi, Mbak Yesi. Yep. Kalau dari slide yang tadi, dan ini sebenarnya nanti akan dijawab oleh Mas Denny juga ya. Perannya kebijakan jadi ada di mana? Peran kebijakan itu tadi kalau kita aku mending balik ke sini ya. Ini kan ketika kita mencoba melihatnya sebagai sebuah garis linier ya. Ya. Sebagai sebuah garis linier. Policy intervention itu bisa dari supply side, bisa dari demand side. Jadi bisa membentuk lingkungan untuk mengubah behavior dari remaja atau konsumen, baik remaja maupun orang tuanya misalnya dengan edukasi, menyediakan itu gitu. Atau policy intervention dari supply side. Jadi dari supply side itu kita mengatur seperti sekarang di Indonesia kan ada aturan soal mencantumkan label gizi. Kemudian BP POM mengeluarkan juga informasi nilai gizi. Kemudian itu lagi ketika kita bicara determinan komersial kan akarnya adalah mencari profit. Ketika mencari profit berarti kan kita harus mempertimbangkan policy itu akan bisa diadopsi oleh bisnis kalau menguntungkan buat mereka. Maka salah satu bentuknya itu misalnya BP POM mengeluarkan healthier option itu ya, pilihan lebih sehat. Jadi sebagai insentif dengan logo pilihan lebih sehat diharapkan orang memilih makanan itu gitu. Ini sebenarnya terbukti di UK itu justru produk-produk yang dengan label pilihan lebih sehat, healthier choice itu penjualannya meningkat gitu. Tapi ya itu tadi harus dibarengi dengan penyediaan empowerment dari pemberdayaan dari konsumen. Itu sih kemudian dari systemic drivers-nya bisa kita yaitu tadi advokasi soal cukai gitu misalnya, pembatasan penjualan. Kalau untuk makanan tuh belum kasusnya di Indonesia belum ada yang besar gitu ya, tapi kita bisa melihat paralelnya dengan industri rokok gitu kan. Bagaimana kita membatasi iklannya, bagaimana kita membatasi sponsorship-nya, itu peran policy di sana. Jadi di beberapa titik itu gitu. Mas Denny siap ya, abis ini aku langsung nembak loh. Sebenarnya di Indonesia udah segimana sih gitu. Bagaimana balancing itu ya. Ya, itu kan kadang-kadang orang ngelihat itu, nah ini nih yang sering direduksi gitu ya, seolah-olah masalah kesehatan itu atau gizi itu ya cuman diet yang bagus, terus olahraga, terus memantau berat badan gitu ya. Padahal di bawahnya itu banyak hal yang saling saling terhubung gitu ya. Jadi ada masalah ketika termasuk ada masalah mental health, sosial ekonomi gitu ya. Jadi ada pendapatan yang stabil, kemudian tinggal di rumah yang aman, kemudian ada trauma, akses pada makanan. Ini misalnya akses pada makanan itu kayak seperti penelitian saya di Cianjur itu, ketika kita bicara soal apa makanan yang mereka nilai sehat itu pengetahuannya bagus gitu ya, tapi karena karena pasarnya buka cuma seminggu sekali dan sebagian besar tidak punya kulkas gitu, agak sulit untuk memenuhi protein hewani misalnya.
dan ketika kita pergi ke pasar, itu juga yang ada dijual adalah ikan asin, tempe, tahu gitu ya. Jadi akses pada pangan itu juga jadi banyak sebenarnya hal-hal lain yang ada di bawah gunung es tersebut. Jadi gunung esnya tuh sebenarnya lebih besar di bawah air daripada yang kelihatan di permukaan. Ini tadi commercial determinant of health gitu ya, termasuk juga untuk gizi. Jadi banyak. Ini juga termasuk world view ya. Jadi kita tahu lah ya negara secara global kita ini model ekonominya sangat kapitalis gitu kan. Jadi ya wajar kalau world view-nya seperti itu, kemudian commercial determinant of health ini menjadi sesuatu yang besar gitu kan. Kuncinya apa ya? Kuncinya government yang kuat itu nanti, makanya Mas Denny yang bisa menjawab government yang kuat itu seperti apa untuk menyelamatkan community nutrition atau public health, menyeimbangkan kekuatan itu dengan kekuatan profit besar. Mungkin itu aja kalau dari saya, Mbak Cut. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kayaknya aku mau gabung sama Mas Denny dulu nih, karena ini topiknya back to back ya, jadinya dekat sekali. Kalau tadi Mbak Yesi udah ngobrol soal, oke, apa aja nih faktor-faktornya, sekarang aku mau tanya nih dari Mas Denny sebagai perwakilan dari Bapeda. Sebenarnya ada nggak sih usaha-usaha yang sudah dilakukan gitu ya oleh pemerintah? Aku yakin banyak, cuma kan teman-teman juga perlu tahu apa aja sih komitmen-komitmen yang saat ini sudah ada, baik dari para pimpinan daerah atau yang bentuknya sudah kebijakan terkait faktor-faktor tadi tuh, terutama commercial determinant of health sama isu gender. Kalau ada hambatan, hambatannya apa gitu? Silakan Mas Denny langsung. Ya, suara saya terdengar jelas kan? Ya. Jelas. Asik. Baik, wah, ini dosen banget nih Mbak Yesi ini. Rumit kayaknya, tapi penyampaiannya sederhana, nah itu bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam kenal ya. Teman-teman ya, kita berasa. Sebenarnya yang masuk akar ini ada batasan umur nggak sih? Kayak Ya. kita Mbak Cut, ya Mbak, kalau Mbak Cut saya panggil Mbak Dokter ya, kayak kita gitu kan, masih 17, jalan, lari gitu. 17 kali 2 aja umur kita belum sampai, Mas. Udah dikali 2. Teman-teman banyak yang kepo, nih akar nih apa ya? Akar kah? Kenapa nggak ranting, daun gitu kan? Tapi ternyata sedikit tidak. Jadi mungkin akar ini adalah semacam mitra ya kalau bahasa kami ya, mitra pembangunan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan. Kita tunggu akar di NTB kalau ada ya. Nggak kangen? Iya dong. Nanti aku Ya. ke sana bawa nama akar. Pokoknya kerjanya sebelum bulan Maret ya, biasanya langsung MotoGP bulan Maret soalnya. Tapi ini kita udah lewat ya. Baik, yang kami hormati Mbak Yesi, kemudian Mbak Cut. Ini Mas Inal ya? Iya, itu Rinaldi iya. Ridwan. Ya, sudah. Ya, paham. Baik, salam kenal lagi untuk semuanya. Terima kasih sudah diajak join di akar ini. Jadi banyak juga yang teman saya undang yang minimal mempunyai semangat yang sama untuk kemajuan pembangunan di kita. Mas Inal, hai Mas Inal. Jadi mereka rata-rata mempertanyakan sih. Nah ini sengaja saya ajak beberapa orang sehingga ternyata ada komunitasnya gitu ya. Baik, kalau saya mungkin bercerita saja ya. Ya tadi udah yang harusnya itu seperti apa. Nah ini mungkin saya lebih banyak sih tataran implementasi, makanya slide-nya lebih banyak gambar gitu. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Ya. Nah, jadi teman-teman boleh motong dan lain-lain. Saya lebih suka seperti itu. Nah, ini adalah saya bisa berbicara pada tingkatan makro maupun pada tingkatan mikro. Artinya makro itu pada tataran kebijakan, kemudian mikronya adalah salah satu contoh. Jadi kalau untuk remaja ini sebenarnya banyak sekali yang masuk ke NTB, concern yang sama, cuman saya akan mengambil satu contoh saja yang sudah
terimplementasi di NTB karena sudah ada hasil dan lain-lain. Nah, saya nggak akan jelaskan panjang lebar ya, Bapak Ibu. Jadi kita tahu belum selesai 2 beban gitu ya, ternyata nambah lagi. Nambahnya banyak anaknya gitu ya Mbak Cut ya. Nah, repot juga nih. Ya udahlah, akhirnya ya udah memang harus seperti itu. Jadi kalau jangan kayak prinsip orang PU gitu ya, yang mohon maaf yang ada PU ya. Jadi nggak mau diselesaikan nih jalan karena khawatirnya nggak ada proyek lagi, salah. Itu salah seperti itu. Yakinlah karena permasalahan itu akan tetap ada, cuman dia akan advance dan lain-lain seperti itu. Saya cepat aja. Jadi kan ini belum PPT-nya belum full. Mode presentasinya belum ini. Jadi masih kelihatan yang sebelah kiri slides-nya itu. Oke. Sebentar. Ya. Kalau gitu dari sana aja deh saya stop. Minta tolong Mbak Cut. Tinggal diklik yang kanan bawah ini. Sebentar. Sudah. Udah ya? Oh, di ininya enggak. Udah ya. Nah, sudah belum? Belum kalau di kami Mas kebetulan. Wah. Bisa di ini apakah pakai 2 screen? Oke. Kalau gitu saya minta tolong di ini kan ya? Enggak, Mas Denny apakah menggunakan 2 screen? Enggak sih, 1 doang. Ya. Atau pakai ini presenter view gitu? Oke, boleh aku coba ya. Dibantuin Mbak Cut. Ya. Nah, udah deh. Oke. Ya. Oke. Nah, Baik. okay. Next slide aja. Next. Baik, ini sedikit gambaran betapa betapa memprihatinkan kalau kami di bahasa kami yang sering membaca data seperti ini. Jadi pendek ada 1/4 dari jumlah remaja. Ini saya ngomong remaja ya. Kemudian ada yang 8%-nya terlalu kurus. Jadi bukan kurus lagi tapi terlalu kurus. Dan angka 8 itu sudah angka-angka yang ngenes gitu loh. Nah, ada 15% yang obesitas. Kemudian parahnya lagi remaja putri anemia sekitar ya 23%-an lah di Indonesia atau di NTB. Tambah lagi remaja putra ternyata. Remaja putra bisa anemia juga ya, bisa gitu loh. Nah, nanti ada kolaborasinya dengan yang akan saya sampaikan. Mungkin next. Next, Mas. Ya. Nah, jadi saya berusaha melingkup mikro saja, lingkup implementasi bahwa yang kita temukan untuk di remaja di NTB khususnya, baik yang di dalam sekolah, kemudian luar sekolah ini bisa jadi anak-anak yang memang remaja-remaja, karena kami angka putus sekolah juga udah banyak karena baik karena pernikahan dini, faktor ekonomi dan lain-lain. Nah ini mereka ternyata anemianya itu cukup banyak ternyata kita temui di berbagai data yang ada dari Dinas Kesehatan, BPS dan lain-lain, karena memang kepatuhan konsumsinya rendah. Jadi, nah mirisnya lagi kita belum ada data tingkat konsumsi. Itu yang menjadi kendala di kita, tapi data distribusi yang ada, sehingga kita nggak tahu itu diminum apa enggak, anemi. Kemudian anjurannya kalau nggak salah ya, mohon diupdate nanti kalau nggak salah anemi kita selama dia wanita usia subur, masih subur, katanya setiap minggu harus minum ya. Ya, nah seperti itu. Nanti saya tanya nih satu-satu nih, udah minum belum gitu kan? Tapi jawab sendiri aja ya. Nah, kemudian masalah yang kita temukan kedua itu adalah masalah konsumsi makanan terutama. Jadi pola, kalau kita berbicara pola, baik jumlah, jadwal, jenis dan lain-lain, itu terutama kami juga menemukan angka hipoglikemi yang cukup tinggi karena memang mereka tidak terbiasa sarapan gitu loh. Padahal sarapan itu kan nggak mesti makan nasi gitu ya. Jadi makan roti pun, makan sumber karbohidrat lain pun bisa. Nah kemudian masalah yang ketiga kami temui adalah kita malas membaca gitu loh. Anak-anak adik-adik kita itu malas membaca. Tapi kalau baca HP betah gitu loh. Baca seperti yang di belakang saya ini ada temen nih baca novel online betah gitu loh. Padahal sebenarnya Google atau ya terlepas dari sahih atau tidak ya sumber informasinya, tapi paling tidak kan informasinya kita bisa baca di mana saja. Nah itu memprihatinkan di Indonesia. Kenapa kami bahas ini? Jadi
kalau kami di NTB ini ada namanya angka harapan hidup yang masih rendah untuk NTB, artinya di bawah target. Angka harapan hidup itu artinya sampai umur berapa sih kita akan hidup dalam keadaan sehat walafiat seperti itu. Nah ternyata kita memang concern di 1000 HPK ya, tapi ternyata kita beralih ke hulu, ini menyumbang cukup tinggi untuk menyebabkan angka harapan hidup bisa jadi kematian bayi, kematian ibu. Nah, kematian ibu cukup tinggi di NTB, itu biasanya adalah dari remaja-remaja yang memang status gizinya salah gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini kita concern sekali di NTB. AH ini artinya kalau kita concern artinya masuk ke perencanaan, masuk juga penganggaran. Nah, ternyata hasil temuan teman-teman berbagai macam lembaga ini terutama untuk kepatuhan meminum tablet tambah darah ini memang sangat-sangat rendah. Masih NTB itu menjadi masalah yang klasik namun laten ya, maksudnya kami itu menjadi laten di kami. Nah ini ternyata sumbangsih remaja-remaja ini yang menyebabkan kematian ibu dan kematian anak itu sangat berhubungan erat, sangat berhubungan langsung. Next mungkin. Nah, oleh karena itu kita beberapa tahun ini periode RPJMD, periode pembangunan, artinya periode RPJMD itu periodenya kepala daerah memimpin dari 2019 sampai 2023 nanti, kita sekarang menggalakkan yang namanya kalau bahasa sederhananya itu adalah lintas sektor gitu ya. Lintas sektor karena kalau saya dulu waktu di puskesmas itu saya cukup idealis ya, misalnya kayak seperti saya di puskesmas dulu, oh ini kan murni kesehatan gitu loh. Nah ternyata kesininya kesehatan itu cuma sedikit sumbangsihnya, hanya 30%, bahkan mungkin lebih rendah. Nah ternyata peran kalau kita kaitkan dengan kemampuan daerah, misalnya kalau kita kenal namanya ada APBD misalnya gitu. Ternyata APBD itu sumbangsihnya itu hanya 30%. 70% itu bisa dari yang lain, dari mitra pembangunan, seperti yang ada, mungkin AKAR ini kan jadi mitra pembangunan, itu ternyata 70%-nya. Makanya kita juga jargonnya adalah sinergi kuat untuk mencapai kinerja yang hebat. Mungkin seperti itu. Next. Ya, nah ini sedikit saya singgung, jadi tidak usah khawatir, kelompok remaja juga menjadi salah satu concern kita di pemerintahan. Itu kita sudah tuangkan dalam misinya kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, ada namanya NTB Sehat dan Cerdas, artinya pendidikan dan kesehatan. Kenapa kita jadi maksudnya gini, ketika ini sudah menjadi misi dari gubernur, artinya mau tidak mau itu adalah tolak ukur kinerja pemerintah. Dia berhasil apa enggak sih menurunkan misalnya contoh angka anemi. Next, Mas. Nah, sehingga kemarin turunan dari misi gubernur kemarin tuh kita berusaha sih membuat suatu dokumen ya, artinya dokumen-dokumen turunan yang untuk memperkuat, kalau artinya kita membuat rumah gitu loh, jadi supaya ada pembiayaan, supaya didukung oleh pemerintah, kita membuat rumah. Nah, kalau di Dinas Kesehatan ada namanya Resra, di rencana kerja selama 5 tahun itu, di dalamnya termasuk concern pada permasalahan anemi ini, anemi remaja putri, anemi pada ibu hamil, dan seperti itu. Kemudian kemarin tahun 2020 kita juga membuat rencana aksi daerah pangan dan gizi, salah satu indikatornya adalah bagaimana menuntaskan masalah anemi yang ada pada ibu hamil, pada remaja, dan lain-lain. Di samping rujukan kami itu adalah SDGs. Next. Nah, ini sedikit saya singgung tentang, tadi sudah ada dokumennya. Nah, dokumen itu untuk lebih operasional biasanya kita turunkan berupa program gitu. Nah, sekarang yang sedang tren, kami yang lihat di atas itu ada revitalisasi posyandu. Jadi kelemahan kita, data kita adalah kita tidak bisa data maupun program, kita tidak kurang maksimal menjangkau yang di luar sekolah untuk remaja. Suka tidak suka, kita masih lepas dengan remaja yang di luar sekolah. Sekali lagi, sehingga sekarang ini posyandu yang ada sejak tahun saya belum lahir itu, angkatan babe gua katanya itu, nah kita revitalisasi. Revitalisasi artinya kalau kita udah berbicara revitalisasi adalah
kita penyegaran atau kita kita berbicara kualitas. Ada namanya posyandu keluarga kalau di ini, termasuk dalamnya ada remaja, posyandu remaja. Nah, dari sini kami harapkan segala macam intervensi yang menyangkut remaja karena terkait permasalahan ini tadi bisa tercover lah oleh kegiatan ini, karena ini adalah salah satu jalan. Mungkin next selanjutnya. Nah, saya ingin bercerita sedikit. Yang saya bilang tingkatan mikro, ini adalah salah satu contoh program kolaborasi antara pemerintah dengan mitra yang diinisiasi oleh teman-teman dari Indonesia berserta Siameo Redphone. Ini adalah salah satunya adalah namanya aksi bergizi ya. Nanti banyak kok narasumber aksi bergizi di sini. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan salah satu permasalahan remaja yang ada di NTB dan Jawa Tengah. Jadi kita masih ada 2 contoh ya, satu di Klaten, satunya di NTB, tepatnya di Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat. Next deh. Nah, tadi saya sudah mengungkapkan bahwa kepatuhan remaja itu rendah. Kemudian tingkat literasi remaja itu rendah di NTB. Kemudian juga pengetahuan remaja terutama perilaku ini masih rendah juga di NTB, sehingga paket kebijakan ini, paket program ini yang namanya aksi bergizi, ini salah satu ya program pemerintah yang sudah kita lakukan, sedang kita evaluasi, dan insya Allah kita juga inisiasi untuk replikasi atau kelanjutan. Nah, untuk menjawab itu, kemarin teman-teman dari UNICEF dan Siameo Redphone itu bekerjasama dengan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, itu bagaimana sih supaya mengemas ini menjadi satu kali jalan gitu loh. Jadi kurang lebih adalah kegiatannya itu adalah bagaimana supaya, ini anak sekolah ya, saya berbicara di konteks anak sekolah, bagaimana supaya anak-anak sekolah itu dalam waktu sekitar 30 atau 45 menit itu dia dapat meminum tablet tambah darah, mendapatkan juga sarapan, kemudian mendapatkan juga pengetahuan. Nah, jadi kurang lebih 3 paket itu, jadi diawali dengan sarapan, kemudian setelah itu untuk menunggu turunnya gitu sarapan tuh kita kasih dia pengetahuan melalui kita kasih dia semacam literasinya itu terutama tentang gizi dan sedikit deh di luar gizi, non gizi kesehatan. Kemudian setelah itu kita minum tablet tambah darah bersama. Artinya di situ kita mendapatkan bahwa memastikan bahwa remaja tersebut meminum. Jadi bukan hanya kita distribusi tapi dia juga meminum. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi ada 3 paket komponen tadi. Jadi sebenarnya program ini bukan hanya langsung datang ya. Seperti yang lain kan program biasanya datang, kemudian implementasi gitu enggak. Tapi ini juga diawali dengan penelitian ternyata yang agak ya cukup panjang juga ya, berbulan-bulan gitu ya. Mungkin hampir setahun. Jadi database-nya setelah itu baru kita action gitu loh. Seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana supaya remaja bisa minum tablet tambah darah? Kemudian karena ternyata nggak semua orang kan bisa minum tablet pendarah. Sebenarnya kan anjuran minum tablet tambah darah ini kan malam hari supaya mencegah mual dan lain-lain. Walaupun tablet salus selaputnya itu sudah beda ya, isinya udah beda. Tapi kita latih mereka supaya setelah selesai sarapan itu bisa minum tablet darah. Kemudian juga mendapatkan literasi. Kemudian selain itu juga bagaimana supaya sustainnya, artinya kita bagaimana merubah perilaku dari remaja tersebut. Next, Mas. Nah, ini mungkin ada kaitannya. Ini strategi yang kita lakukan sebelum kita penguatan kapasitas tadi. Saya sudah jelaskan bahwa kita juga melakukan, teman-teman dari program itu juga sudah melakukan pendataan, mengambil baseline data dan lain-lain ya. Nah, jadi diawali dengan penguatan kapasitas baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi ada satu strategi yang bagus dari program ini. Bukan hanya penguatan kapasitas bukan hanya pada
pada orang yang akan melakukan ya, pada pelaksana, tapi juga melakukan peningkatan kapasitas pada pemangku kebijakan. Nah itu mungkin ya. Jadi mungkin Bapedanya dilibatin, apa hubungannya coba Bapeda gitu ya? Maksudnya kami sih bisa aja sebagai tahap perencana, tapi ternyata kami juga diisi juga, sehingga ya mungkin itu salah satu kelebihan yang dilakukan. Kemudian ada mobilisasi sekolah, artinya kita juga melibatkan remaja di situ, di dalam sekolah, OSIS dan lain-lain, kemudian masyarakat sekitar. Nah, kemudian advokasi saya singkat cepat saja, kita juga melakukan advokasinya di level kementerian lembaga, kemudian level provinsi, level kabupaten, bahkan sampai dengan level kecamatan maupun desa. Kita lakukan seperti itu, sampai dengan terakhir adalah kita lakukan MONEP yang kita masih lakukan sampai tahun 2022 ini. Next, Mas. Nah, saya untuk teman-teman yang dari NTB, diem ya, saya bikin bertanya. Mbak Cut juga, Mbak Dokter juga boleh diem. Ini apa yang ada di benak teman-teman melihat gambar ini? Yuk, yang Ayo. bisa coba jawab nih. Yang tadi rame komen di ini ada Mbak Tiwi. Mbak Tiwi coba Mbak. Ayo. Mbak Santi. Mas Inul diem, Mas Inul diem. Juga dari pemerintah loh dia. Ya, monggo. Iya, Ayo. lihatnya kok kasihan gitu ya, Kak. Kasihan, oke. Terus seru makan bareng gitu ya. Apalagi? Nggak ada minyak goreng mahal gitu ya. Nggak prokes makannya. Nggak jaga jarak. Iya betul. Ini gambar ini gambar saat COVID juga ya. Iya. Baik, karena sampai sekarang mungkin udah swab antigen dulu. Botram itu apa ya? Botram makan bersama. Botram tuh kayak gitu ya. makan bareng-bareng bahasa Sunda. Ya, termasuk ya saya pikir di sini ada jaim-jaiman ya, ternyata enggak juga ya. Maksudnya karena teman saya yang dari Jakarta langsung ngomong, "Jorok Mas," katanya. Oh, ini mau munggahan puasa kata Mbak Dewi. Oh, bener sih. Baik, saya langsung saja next Mas. Itu udah ada yang menjawab, saya yakin dari NTB. Jadi kita punya kearifan lokal di sini namanya makan bersama ya. Kalau di Sunda itu sama aja. Makan bersama ya bener sih, nggak prokes, nggak tahu cuci tangannya pakai sabun apa enggak, tapi kok nggak tahu ya. Tapi jangan diangkat ya Mbak Yesi ya, nggak ada yang sakit gitu loh Mbak. Baik, jadi kita punya kearifan lokal di NTB, khususnya Pulau Lombok ya, atau Pulau Sumbawa, Pulau sebelah itu kita juga ada. Jadi namanya seperti yang pojok kiri atas itu di kantor saya kemarin saat menjelang saat Jumat gitu ya, habis imtak kita makan bersama gitu loh. Jadi itu juga karena ternyata kan ada salah satu kasus kayak teman saya itu ternyata kalau makan bersama dia malah nambah gitu loh, makan sendiri malah nggak semangat gitu ya. Jadi ya udah gitu deh, seperti itu. Ini saya hanya memperkenalkan kearifan lokal. Ini juga kita angkat tingkat nasional, cuma nggak menang nih Mbak Jut. Ya udah deh, next. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan ke salah satu strategi kita di NTB bagaimana supaya cakupan anemi, kemudian minat baca meningkat, kemudian bagaimana pengetahuan dan terutama perilaku itu yang paling penting, yang paling sulit kan kita berubah perilaku remaja. Kita punya banyak best practice tentang perilaku ini, tapi kita tidak akan banyak di sini. Cuman secara umum, ini secara umum ya, bukan hanya program ini yang kita hadapi di pemerintahan itu adalah waktu pelaksanaan. Biasanya kan program itu jalannya 6 bulan. Kebetulan aksi bergizi ini jalannya cukup panjang ya, ada 2 tahun ya, Dik? Ya, sekitar 2 tahun dia berjalan, plus 1 tahunnya penelitiannya. Nah itu jadi kebanyakan itu jadi istilahnya belum selesai, outputnya dicapai sudah berubah lagi. Nah itu kemarin kita menjadi masukan supaya segala macam program yang masuk di NTB kita wajibkan dia berkoordinasi dengan pemerintah. Memang sudah sih gitu loh. Tapi kita lihat kualitas, berbicara kualitas karena pada kenyataannya mereka berjalan ke sana. Sedangkan misalnya kita mau ke Jakarta nih, ternyata ke Makassar dulu, kenapa nggak ke Jakarta aja langsung gitu loh. Nah, artinya banyak kita temui di situ. Yang kedua adalah keterlibatan kementerian lembaga. Kemarin kami cukup
memberi masukan yang cukup lugas ya di waktu saya pertemuan di kementerian beberapa kali. Kita ngomong namanya konvergensi ya. Katanya konvergensi itu bukan hanya lintas program, tapi lintas sektor, tapi pada kenyataannya pada tingkat kementerian lembaga pun itu mereka masih berjalan sendiri. Artinya kita kan butuh dukungan untuk replikasi kalau memang itu bagus. Kita kan pertanggungjawabkan program yang sudah ada. NTB dikenal sebagai satu lumbung inovasi gitu loh. Tapi yang terkenal malah tempat lain gitu loh. Yang mengaplikasinya itu di tempat lain. Banyak sekali program kita. Jumat Bersih, tahu kalau Bapak teman-teman ingin tahu, Jumat Bersih itu awalnya di NTB loh Bapak Ibu, tapi terkenalnya malah di tempat lain gitu loh. Di kita malah nggak jalan. Nah itu kemudian COVID ya saya COVID nanti akan cerita bagaimana teknik NTB yang kita lakukan pada saat COVID supaya titiknya terjalan. Nah selain itu ada koordinasi, suka tidak suka. Karena nggak semua mungkin di provinsi kita bagus ya, tapi namanya kita sudah masuk ke kabupaten ada saja kendala yang kita hadapi, terutama dalam hal koordinasi. Nah selanjutnya adalah keberlanjutan. Makanya ya kita nggak mau ya dicap cuman menelurkan, menciptakan, tapi malah daerah lain yang melanjutkan. Akhirnya salah satu masukan kami ke teman-teman mitra pembangunan adalah coba cari cantolan. Artinya, boleh bawa sesuatu, tapi pastikan itu masuk dalam, artinya dia punya rumah gitu loh. Dia punya rumah. Seperti program Aksi Bergizi ini sudah kemarin dengan teman-teman Indonesia Pelanjutan, sudah dimodifikasi, sehingga dia masuk ke namanya program madrasah atau sekolah sehat. Itu salah satu contoh. Dengan itu, kalau namanya sudah punya rumah, itu pasti anggarannya ngikut gitu ya. Saya nggak bicara besarnya ya. Kalau sudah punya rumah, itu pasti anggaran ngikut. Saya tidak bicara besaran. Nah, ini mungkin kendala secara umum, tapi di tengah kendala itu, next, yang terakhir mungkin selesai ini, di tengah kendala itu ternyata kita juga bisa menghasilkan beberapa contoh atau praktek baik yang ada di situ. Jadi betapa banyak sekali support, artinya teman-teman sebaya yang ternyata kalau diajak ternyata pinter-pinter ya gitu loh. Satu pinter, dua kreatif gitu loh. Sangat kreatif itu di luar ekspektasi kami. Terutama dalam hal publikasi, dalam hal menggait sesama, itu sangat, artinya banyak sekali inovasi di dalam yang dikembangkan oleh teman-teman sebaya ini. Nah, sehingga dari situ kami tahun 2022 itu malah lebih banyak kemarin nitip ke LPA, titip dong, kami ternyata punya forum anak gitu loh. Ya. Makanya sekarang di kabupaten-kabupaten sudah banyak yang melaksanakan namanya musrenbang anak. Nah itu awalnya dari sini gitu loh. Jadi ternyata saya sendiri takjub melihat musrenbang anak. Kalau musrenbang dengan bapak-bapak yang angkatan kolonial maupun milenial itu udah biasa gitu loh. Nah ternyata di musrenbang anak itu wow gitu ya. Mungkin karena HP ya, zaman kita kan belum ada HP ya Mbak Dokter ya. Iya. Nah, kemudian kita juga prakteknya itu adalah, jadi kita kemarin berusaha ini gimana sih supaya berlanjut gitu ya. Nah, artinya kita advokasi lewat pendidikan. Selain APBD, kita alokasi pendidikan, itu dana BOS kita bisa pakai. Makanya tadi ada program madrasah sekolah sehat itu kita bisa biayai, walaupun besarnya beragam. Kemudian, tadi kita sebenarnya punya banyak komunitas remaja di tempat kita masing-masing. Nah, itu kita ajak dia. Kita ajak, artinya banyak sekali kearifan lokal maupun komunitas yang ada. Kita ajak dia bergabung, paling tidak berhubungan dengan teknik pemberian tambah darah yang keempat. Nah, kemarin kalau sebelum COVID kita gampang ya ngasih gitu minum dan lain-lain. Nah, kemarin dilakukan di Lokus program di Lombok Barat itu, karena memang tidak ada PTM, anak-anak remaja, jadi mereka bisa kalau dia jauh nggak punya HP dan lain-lain, nitip di temannya gitu loh. Tapi kalau dia punya HP, punya WhatsApp, biasanya via puskesmas, via desa. Jadi segala macam cara bagaimana supaya memastikan mereka nyampe dan meminum. Jadi kita ini sudah dibilang susah enggak juga sih, hanya komunikasi kalau kau minta, karena pada dasarnya masyarakat itu mau kalau dia paham. Mungkin kata kuncinya seperti itu. Ya mungkin itu aja sih dari kami. Next masih ada lanjutnya enggak?
Nah, kan? Nah, sorry, kayaknya Mas Inal nggak selingkarin deh. Kenapa nggak dilingkarin? Kenapa cuma aku doang? Saya Kayak kan, berasa masuk lambe turah jadi. saya kan nggak tahu kalau Mas Inal gabung gitu lah. Nah, tolong Bu moderator salam dengan teman saya yang saya lingkari ini, mungkin kenal, sekiranya kenal ya, nggak tahu lepas kemana gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian dari kami, kita akan buka diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Tapi karena sekali lagi sistemnya TIL itu biasanya kita belajar dari sesama. Aku mau undang yang pertama Mbak Tiwi, karena Mbak Tiwi ada beberapa komen nih Mbak Tiwi ya. Mangga Mbak Tiwi, mau langsung ngajak diskusi ke Mas Denny, ke Mbak Yesi, atau kedua-duanya? Oh ya, makasih Mbak Ya. Cut. Ya, yang pertama mau buat Mbak Yesi, tadi sebenarnya agak kurang fokus, tapi tertarik aja kata-kata determinan komersil itu yang efek dari lobby kebijakan. Itu aku maksudnya kurang ngerti, apakah maksudnya dari swasta bisa menggoyahkan dari pemerintah atau gimana gitu. Terus tertarik sama kata-kata penutupnya, kalau harapannya pingin government yang kuat, berarti sebenarnya kalau yang kesehatan remaja nih kasusnya kayak apa sih gitu, aku belum kebayang soalnya yang remaja. Terus yang Mas Denny nih, ya Mas Denny tadi yang begibung tadi beneran ngefek ya? Maksudnya ada hasil kadar HB-nya pada naik apa gimana gitu tadi? Ya, makasih. Siap Mbak Tiwi. Yuk Mbak Yesi, silakan lanjut. Oke, rumit ya, karena sebenarnya tuh saya sebenarnya lebih banyak menjadi pengamat daripada ikut serta. Kalau jamaah Twitter pasti kemarin akrab dengan konflik Danone dan Nestle soal air mineral galon. Ya, betul. Nah, itu model-model lobby kebijakan dari global corporate untuk mempertahankan pasarnya. Walaupun sama-sama air mineral, tapi karena yang satu itu image-nya adalah minum air ini lebih sehat, maka yang diserang adalah the heart of the brand image melalui kemasan. Dan kebetulan itu ya aku sebenarnya taunya gara-gara konflik ya itulah, gara-gara salah satunya itu gitu. Jadi kemudian apa namanya soal pilihan lebih sehat itu misalnya healthier choice itu kan juga adalah jalan tengah yang dipilih ketika kita ingin membatasi konsumsi gula, garam, lemak, tapi bagaimana supaya industri ini nggak mati juga gitu loh. Kalau misalnya contoh aja seperti tapi apa ya istilahnya tuh nggak mungkin bakal jadi kalau nggak ada lobby gitu. Dan yang ngelobi itu bukan cuma langsung ya, kalau global corporate, makanya ketika kita bicara tentang determinan komersial, itu kita bicara apa? Kita bicara produknya kah? Ya. Jadi produknya ini kan bisa dimodifikasi, bisa dibuat lebih rendah garam, lebih rendah lemak, atau kita bicara bagaimana gitu. Apakah produsennya, karena kalau kita bicara produsen, ada produsen yang memproduksi produk-produk yang tidak bersahabat dengan kesehatan, sekaligus produksi produk-produk yang bersahabat dengan kesehatan. Ya. Ya, SSB plus air mineral misalnya. Itu kan apa namanya kalau kita ngomong apa namanya produsennya. Nah, kemudian ada praktik bisnisnya. Praktik bisnisnya itu artinya apa? Marketingnya bagaimana? Kita mau bicara tentang marketing yang etis kah? Atau kita mau bicara tentang lobby politiknya kah? Mana dari sekian banyak faset masalah itu, ketika kita bicara kita mau tackling determinan komersial masalah gizi itu kita mau tackle yang mana? Itu kita harus jelas mappingnya gitu. Dan itu kembali lagi.
ini juga ya Mbak Yesi, pemeran utamanya siapa sih gitu. Aku Wah, tuh kadang sistem merasa aktornya kalau, banyak. nah itu maksudku, kadang kan kita gitu ya Mbak Tiwi ya, mudah-mudahan pemahamanku nggak salah nih ya. Ah. Tapi kan aku juga biasa ya pengamat gitu. Cuma dari berbagai sisi, aku kadang melihat dari sisi pemerintah pun mereka masih tadi yang Mas Denny bilang gitu ya, misalnya satu sama lain oke lah harus, karena pendekatan apapun harus integrated. Dan kadang orang punya konsep yang berbeda-beda nih soal integrasi gitu ya. Tetapi aku kadang ngerasa kalau soal commercial determinants of health tuh orang masih mikir ini sebenarnya tanggung jawab siapa Mbak Yesi? Tanggung jawab Kemenkes? Tanggung jawab Kementerian apa? Perindustrian? Nah, itu tanggung dia. jawab siapa? Justru itu. Kalau kita ngomong government itu juga nggak satu body. Yes. Artinya kalau kita ngomong BP POM sama Kemenkes mungkin bisa satu frame. Mas Denny mulai Tapi panas, kalau dia langsung unmute, silakan. Kalau bicara soal perdagangan akan beda lagi kan. Belum lagi kita ngomong DPR. Ketika kita bikin legislasi gitu ya, itu kan ujungnya nanti ke DPR gitu. Itu gimana? Terus level government juga beda tujuannya di tingkat nasional sama di tingkat daerah. Misalnya kalau di tingkat daerah, pemimpin daerah apa level-level intervensi yang mereka bisa lakukan kan berbeda. Kemudian motivasinya juga beda. Motivasinya mungkin pengen terpilih kembali gitu kan. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan yang bersifat populis misalnya. Jadi kegiatan untuk mengatasi masalah gizi gebiarnya lebih besar daripada kenyataannya. Mbak Yesi terputus kayaknya ya. Tiba-tiba freeze. Oh ya. Oke. Nah, jadi motivasi pemerintah daerah masih putus-putus ya? Enggak, udah Mbak Yesi, motivasi pemerintah daerah. Motivasi pemerintah di daerah juga berbeda dengan motivasi pemerintah di pusat misalnya kan. Artinya itulah tadi ketika kita ngomong sistem itu, ya masing-masing harus melakukan exercise itu di wilayah kerjanya untuk melihat kita bisa apa gitu kan. Ya, dengan pendekatan yang realistis gitu loh. Gue siapa, kekuatan gue di mana, temen gue siapa, gue bisa melakukan apa gitu. Betul. Coba kita tanya sama Bapak Bapeda, yang Bapeda tuh kan harusnya kalau bahasa Sunda nama the glue that holds everything together gitu ya. Jadi lem yang harusnya menghubungkan satu dengan lain tuh sebenarnya ada kuncinya, salah satunya adalah di Bapeda. Mas Denny gimana? Bapeda sejauh ini sudah sejauh apa sih kalau soal ini nih terutama ya, karena banyak intervensi yang tadi juga ini disinggung sama Mbak Putri gitu ya. Oke, sifatnya adalah intervensi individu, tapi kalau disamakan dengan masalah tobacco misalnya nih ya Mas Denny. Oke, aku lagi mau makanan lebih sehat nih, tapi aku keluar dari sekolah, sebelah kiriku tukang gorengan, sebelah kananku tukang somai, di depanku tukang apa gitu. Jadi nggak ada regulasi yang bilang kalau di sekolah tuh cuma boleh ada makanan sehat, misalnya seperti itu. Apakah sudah ada? Apakah ada nih yang bilang kalau di sekolah nggak adalah zona bebas iklan misalnya? Karena kan di kantin masih suka ada tuh ya, kesegaran minuman soda ini gitu, nggak minum ini nggak asik gitu. Apa? Gimana Mas? Pengalaman tuh yang soal sekolah, boleh cerita dikit nggak? Boleh Waktu penelitian itu kita kan mixed method ya, kita wawancara nih, ini tema yang berulang gitu ya di kepala sekolah. Pertanyaannya mereka tuh bilang gini, saya itu sudah melarang pedagang kantin itu untuk jualan A, B, C, D, E gitu ya. Tapi mereka balik nanya ke saya tuh harusnya jualan apa Bu? Supaya saya juga untung. Nah, kepala sekolah bengong dong. Apa ya? Saya juga nggak bisa jawab. Ini kan harusnya peneliti yang bisa jawab. Saya juga bengong. Apa ya, Bu? Jadi benar-benar yang fresh juga gitu kan. Terus soal iklan itu, targeted marketing. Soal PHBS. Nah, daya tawar sekolah itu karena sekolah itu ngerasa nggak pede kali ya. Jadi ketika ngomong networking dengan swasta itu misalnya ada yang mau mengecat kantin dengan logo-logo makanan produksi dia gitu ya. Mereka bilang, ya syukur Bu udah ada yang mau ngecat.
Ya, benar juga Nah, sih. tempat cuci tangan juga gitu. Soalnya Ya, ada itu, atau lapangan juga begitu, lapangan basket gitu ya, untuk meningkatkan physical exercise, tapi lambangnya kopi manis gitu ya. benar. Kopi gitu. Nah, tapi jawabannya kita dibilang, Bu kok nggak Ibu dapat apa dari model kerjasama ini? Ya dapat dicat kan jadi bersih gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang artinya pemberdayaan pengambil keputusan di tingkat sekolah itu juga penting gitu. Gimana Mas Denny? Masuk, Mas Denny masuk. Ya, seru nih. Kalau pada lihat nih, Kalau nada awalnya udah rendah ya. Ini Mas Denny kalau masuk nih, menjawab apapun tenang. Kalau Mas, kita selalu menyukai ya bersama bareng dengan salah satu itu peneliti. Ya. Nah, makanya banyak Bapeda itu kan Bapeda Litbang gitu ya. Yaitu alasannya seperti itu. Karena prinsipnya perencanaan yang paling kami menjadi dasar itu adalah data gitu. Data. Ya. Jadi dari data itu ya fungsinya kemana ya, kemana-mana gitu loh. Karena yang kan namanya money follow program itu ya beneran, itu adalah prinsip di perencanaan. Jadi kami akan membagi, kami akan melaksanakan apa dan apa, itu wajib hukumnya, hakul yakin nantinya hukumnya itu adalah mengikuti apa yang data jadi money flow program tadi. Nah, salah satu hal yang kami pikir kemarin satu teknis supaya, karena Bapeda itu kan itu fungsinya koordinasi, fungsinya konsolidasi, fungsinya fasilitasi dan lain-lain. Mungkin apa ya? Kami kemarin berbicara di tingkatan perencana. Ini kok seperti contoh. Kenapa sih apa ya, kasus stunting kita tinggi deh, contohnya gitu seperti itu. Ternyata artinya banyak sekali suka tidak suka perencanaan itu harusnya tujuannya ke Jakarta, tapi muter-muter dulu ke Malaysia gitu loh, untuk mendapatkan anggaran yang banyak. Artinya nggak nyambung. Betul sekali, itu terjadi. Nah, sehingga ini ada orang NTB ya, jangan di-share ya. Sehingga jujur, teman-teman kesehatan ketika asistensi dengan kami di Bapeda itu kalau dulu lempeng dia. Program ini lolos gitu ya. Oh, kalau kami enggak. Kami basicnya kesehatan gitu kan. Apalagi beberapa teman kemarin udah banyak kesehatan yang masuk. Nah, ketika asistensi mereka pusing sendiri gitu loh. Jadi kami coret, dasarnya ada. Ini nggak nyambung, datanya nggak kuat gitu. Ini nggak prioritas. Nah, jadi mungkin kalau saya dulu ketika masih di kesehatan, maksudnya ketika di puskesmas maupun dinas kesehatan maupun itu mungkin saya pikir saya idealnya itu saya harus ke sini, harus tetap di sini. Nah, ternyata di luar kesehatan memang harus ada orang kesehatan, artinya orang teknis seperti itu, bukan yang kesehatan ya. Kalau masalah fisik harus ada orang PU-nya sendiri gitu loh, perencana namanya gitu. Nah, ternyata untuk memblok hal seperti itu, jadi mereka nggak lempeng. Jadi istilahnya kalau istilah perencanaannya itu adalah menukik gitu loh. Jadi dia menukik. Jadi kalau untuk anemi jangan perencanaannya monep dong, maksudnya monep tentang stunting dong, enggak nyambung. Jadi mungkin gambarannya seperti itu. Yakinlah teman-teman yang kesehatan sejak banyak orang kesehatan yang bergabung di Bapeda NTB khususnya, itu mereka tidak lempeng lagi, tidak cukup 2 jam, tapi biasanya seharian mereka asistensi dengan kami untuk mengarahkan hal tersebut. Sama dengan mitra-mitra pembangunan, jadi bukannya kami menghambat, tidak ada namanya penghambat, karena sekali lagi fungsi mitra itu 70% dia menyumbang untuk pencapaian indikator. Tapi kami mengarahkan, karena kalau mitra-mitra pembangunan ini biasanya dia bawa program ya, kita mungkin tidak bisa mengotak-atik tataran output ya, tapi pada tataran kegiatan kan kita bisa ini, yang dibutuhkan oleh NTB Lombok Barat itu seperti ini loh, gitu loh. Bisa enggak? Nah, ini kayak Mbak Dokter ini kan tahu. Oh bisa, nanti kita buat ini ya. Ya benar, artinya itu menukik seperti itu. Tergantung, sama dengan kita menghadapi dewan. Dewan itu kan enggak mau tahu dia. Pak, bisa nggak ngadain pengadaan antropometri?
apalagi daerah yang bukan konstituennya. Itu sulit, tapi makanya Dewan itu kami sejak beberapa tahun ini kita berikan menu dia. Ini loh Pak Dewan, terserah mau di mana gitu. Ini menunya, misalnya kalau anemi, kami kekurangan TTD, pernah pengadaan TTD yang baru kan kemarin, TTD yang lama kita buang. Nah mungkin seperti itu. Jadi yakinlah banyak sekali pendekatan dalam perencanaan itu baik top down, bottom up, partisipatif, teknokratif, dan pendekatan politis. Jadi tidak usah heran, pendekatan politis ini kecil tapi penting. Biasanya udah kita rencanakan apa, kalau politisnya nggak bisa ya sudah. Emang itu kenyataannya, tapi kita berusaha untuk mencapai itu. Sedikit ya tentang pertanyaan Bu Tiwi tadi, ngaruh nggak sih begibung sama anemi gitu ya, kadar HB gitu ya. Kalau ngaruh langsung enggak ya, tapi kan kebanyakan adik-adik kami itu nggak mau sarapan. Nah sementara Mbak Dokter tahu kan. Mbak Tiwi, aku saksi hidup kalau anak-anak itu Ya, aduh susah banget sarapan. Ya. Nah sarapan ini salah satu kan pemicunya supaya enggak mual ya Mbak Dokter ya, kita harus isi perut dulu gitu kan, sehingga tujuan utamanya memang TTD dan literasi. Tapi untuk mendukung itu kita pakai sarapan. Caranya ya kita buat regulasi yang mewajibkan anak-anak membawa sarapan atau disediakan gitu. Mungkin seperti itulah. Kalau yang enggak bawa bagaimana? Bagi temennya lah. Biasanya ada yang ngambil ke rumah. Jadi kita latih dia, artinya ya kita paksa tanda kutip dia selama setahun itu ternyata jalan terus gitu loh. Mungkin seperti itu. Oke, ini juga tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Putri nih, karena salah satu barrier konsumsi tablet FE itu karena dia efeknya bikin mual. Nah, salah satu inovasi mitigasi yang sudah dilakukan sebenarnya itu ya, Mas Denny ya. Jadi sarapan sebelum minum tablet tambah darahnya, dan itu dilakukan gitu. Jadi kalau di Lombok Barat tuh Mbak Putri, semua mereka makan biasanya ya, kalau pre-COVID mereka makan sarapan bareng di sekolah, setelah itu minum TTD di depan gurunya langsung gitu. Jadi jelas kalau misalnya itu diminum gitu. Nah, aku mau tanya nih kalau dari sisi komunikasi, mumpung ada Mas Inal ya, kan kita tahu ya kalau industri itu biasanya kesehatan naik 1 langkah, mereka naik 3 langkah gitu ya. Kita bilang kita promosi ini, oke ini adalah yang namanya isi piringku gitu. Gencar nih ke Menkes, semua darder kalau harus ada buah, harus ada ini. Terus yang dilakukan oleh industri fast food adalah apa? Mereka bikin konsep kalau burger kita lebih sehat, lebih banyak sayurnya, atau misalnya bikin konsep apalagi yang nasi organik. Yes, dan bikin remaja-remaja kita tuh berpikir, nggak sebersalah itu kok makan fast food ternyata gitu ya. Iya kan, bener dong, industri tuh selalu gitu. Pun halnya dengan minuman kekinian gitu ya. Kayaknya setiap bulan ada lagi nih yang baru, entah apa kepel lah, es apa kepel gitu ya, atau apa gitu. Ada aja yang mereka bisa lakukan. Sebenarnya apa sih Nal yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya, supaya kita bisa head to head nih sama industri, nggak kejar-kejaran mulu kan capek ya gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan tuh apa sih sebenarnya gitu? Oke, jadi ini tolong off the record ya. Gue nggak tahu ini bakal cerita. Karena gini, sebagai latar belakang, S1 saya komunikasi UI, jurusan saya dulu advertising, jurusan advertising. Cocok kan? Cocok. Dulu S2 saya komunikasi kesehatan, sekarang lagi PhD public health. Nah, jadi agak nyebrang gitu ya dari sudut komersil ke sudut yang ngelawan yang komersil gitu. Tapi sebenarnya gini, karena kalau ngomongin dulu kerjanya buat industri kan, saya tahu. Sekarang kan di sisi sebelah sini gimana rasanya? Nggak bisa jadi profesor ini. Nah, harus kasih bocoran, nggak bisa jadi profesor, nggak satu lini soalnya. Karena apa namanya yang bisa dilakukan pemerintah apa sih Nal sebenarnya gitu? Sebenarnya gini, kalau dari pemerintah sebenarnya kan balik lagi ke kemauan pemerintah ya, karena kan selalu ketika ada dua sisi ya, dari industri dan juga dari orang kesehatan, selalu akan dibenturkan bahwa ini kalau misalnya kita nggak dikasih kesempatan, perusahaan nggak dikasih kesempatan, ini menutup lapangan kerja untuk banyak orang loh. Jadi berarti apakah cuma
kesehatan tapi orang-orang kelaparan, nggak bisa makan gitu. Nah, masa mau kayak gitu sih? Masa pemerintah sejahat itu? Nah, jadi kalau menurut saya sih, saya berusaha empati, maksudnya dari sudut pandang pemerintah, karena kan pemerintah isinya juga individu-individu manusia biasa kayak kita gitu kan. Jadi maksudnya mau ditutup aksesnya untuk advokasi pun juga pasti akan ada argumen itu. Tapi balik lagi sih menurut saya gini. Ngelihat contoh salah satu contohnya kayak sekarang yang lagi advokasi RUU kekerasan seksual gitu kan, itu nggak masuk ke dalam perencanaan pemerintah. Jadi waktu itu saya pernah ngeliat bahwa suatu peraturan bisa masuk ke dalam prioritas jika itu memiliki nilai ekonomis gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau yang bisa dilakukan adalah mungkin pemerintah akan bisa lebih pede take side ke kesehatan kalau mungkin kita punya studi ekonomi yang menunjukkan bahwa loh, kalau misalnya lo mencegah anak-anak dari mengkonsumsi ini, lu tuh bisa saving banyak dari BPJS, lu bisa saving banyak dari outpatient rakyat gitu ya, yang biasanya inpatient, outpatient rakyat untuk akses ini tuh bisa lu cegah dan bisa dialihin untuk yang lain gitu. Nah, mungkin kalau misal kita bisa berfokus lebih baik menggandeng orang ekonomi gitu ya, ekonomi kesehatan, dan bisa menghitung ini dan menunjukkan bahwa kalau misal investasi di sini tuh lebih besar untungnya dibandingkan ya katakanlah bekerja dengan perusahaan, ya mungkin itu akan bisa pemerintah justru lebih pede untuk mengambil satu langkah yang lebih tegas itu. Benar sih, aku juga ngerasa kayak gitu. Studi itu sebenarnya udah ada, tapi bukan di Indonesia ya. Tapi kalau di negara lain udah ada tuh beberapa studi soal itu ya, Mas Denny, Mbak Yesi. Kalau misalnya udah mulai ada sih yang kerja sama Pak Abdillah ya, soal itu udah dimulai kan. Terus ada di sama UNER soal game gitu, jadi kayak simulasi tapi masih di lab gitu soal consumer kalau dinaikin harga makanan nggak sehat, kemudian disubsidi makanan sehat, itu mau milih yang mana, itu udah mulai ada lah ke arah sana, karena ternyata emang template mereka tuh mirip kan dengan Big Tobacco gitu. Iya, benar. Ini tuh makanya susah sekali karena big industry ya, sekali lagi. Walaupun tadi yang nulis buku yang menarik adalah Marion Nestle, nama belakang itu agak sensitif ya, Mbak. Ininya, tapi itu bukan ini yang sama, tetapi setuju. Nah, kalau di negara lain tuh udah ada teman-teman studi yang secara spesifik menunjukkan apa yang bisa di-save oleh pemerintah gitu ya dalam anggaran kesehatannya kalau misalnya mau mencegah faktor-faktor resiko dari NCD, non-communicable disease. Itu udah ada beberapa studinya, salah satunya terbit di Lancet, aku lupa tapi judulnya, tapi ada. Itu udah ada beberapa studinya. Jadi Indonesia juga yang aku tahu beberapa peneliti sedang melakukan itu sekarang, tapi belum selesai, mungkin hasilnya nanti akan dipublish. Karena mumpung Menteri Kesehatan kita dulunya bangkir, jadi kan hitungannya kenceng ya, harus benar gitu. Udah, gini aja deh Pak, kalau Bapak mau save dari BPJS, ini loh caranya, salah satunya. Oke, diskusi malam ini terpaksa harus ditutup karena sekarang udah jam 9 kurang 15, nggak kerasa. Buat beberapa teman-teman yang baru, aku sangat berharap, ini bukan pesan sponsor, tapi aku pengen banget ngobrol lebih lanjut sama teman-teman, lebih banyak lagi di grup Akar, di WA grupnya Akar tuh banyak diskusi-diskusi, dan ada juga IG Live-nya. Kalau di situ di IG Live kita juga sama konsepnya juga seperti ini, tapi kalau itu topiknya lebih umum dan bahasanya biasanya pembahasannya lebih banyak yang general gitu ya. Kalau di Today I Learn biasanya kita lebih ke membahas satu isu secara in-depth gitu, jadi lebih mendalam gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang baru masuk mau juga bergabung di Akar, karena gini deh sekarang, dengan Menteri Kesehatan kita yang bukan orang kesehatan harusnya membuka mata banyak orang kalau kesehatan itu bukan hanya urusan orang kesehatan, sobat. Jadi urusan semua orang nih, mau background apapun, mau background ekonomi, mau backgroundnya apa, you name it gitu ya. Ini urusan semua orang dan kita harus gandengan sama-sama untuk head to head sama industri, karena kalau enggak percayalah yang terjadi dengan tobacco akan terjadi juga sama gizi.
gitu. Jadi kita maju 1 langkah, mereka 3 langkah. Kita ngejar lagi 2 langkah, mereka maju 1 langkah gitu. Yang tadi bisa disimpulkan adalah biar teman-teman yang memutuskan apakah teman-teman ke depannya apakah kita akan jadi manusia-manusia korban iklan gitu. Karena commercial determinants of health tuh luas sekali, dan kalau teman-teman berkenan baca, silakan mulai di googling, itu topik yang bagus sekali. Kalau dari sisi pemerintah, aku selalu mengulang ini dimanapun, kalau misalnya percayalah, pemerintah kita tuh berusaha kok, teman-teman, beneran deh. Tapi teman-teman juga harus ada andilnya. Misalnya hal sekecil, kalau teman-teman adalah peneliti, kasih ringkasan penelitiannya ke Bapeda, ke Dinkes, kemana, kasih, percaya akan dibaca oleh mereka. Ada orang yang tugasnya untuk itu ya, Mas Denny ya, menggabungkan evidence, bukti-bukti, itu loh yang diperlukan. Penelitian itu tujuan akhirnya bukan kita dapat hasil tertentu gitu ya. Oke, kita dapat hasil, tapi yang lebih penting adalah publikasi juga penting, tetapi ngasih masukan buat orang yang jelas dari sisi kebijakan tuh sangat penting loh gitu. Oke, Mbak Yesi, Mas Denny, bolehkah kasih 1 paragraf penutup buat teman-teman yang malam ini hadir dan pesan untuk take home message-nya apa? Siapa duluan nih? Ayo, tadi katanya ladies first, sekarang diganti Pak Denny duluan. Aku mohon maaf ya teman-teman, aku tuh manggil Mas Denny karena sudah kebetulan kami lumayan dekat ya Mas Denny ya. Jadi saya manggilnya Mas, maaf ya Mas Denny kalau kurang sopan. Soalnya kalau di NTB semua manggilnya Pak Denny gitu kalau saya. Sopan banget itu penghargaan untuk, berarti saya seumuran Mas Dinal saya. Karena dekat sekali jadi saya Mas Denny gitu, manggilnya Mas Denny biasa. Baik, Mangga, Mas Denny. mungkin ada 2 hal yang kami soroti di sini. Yang pertama dalam hal konsep konvergensi sekarang ya. Artinya konvergensi itu istilahnya kalau kita meninggal nggak bisa kubur sendiri lah, kurang lebih seperti itu. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain, pihak lain dalam hal ini. Nah mungkin saya malah senang ketika Menkes di luar kesehatan. Saya pernah mengalami kepala dinas kesehatan kami dulu itu adalah orang teknik sipil. Ada banyak sekali perspektif baru, program baru, inovasi, bahkan itu sangat membuka cakra. Begitupun ketika saya bergabung di perencanaan, ternyata saya memandang sesuatu masih pakai sedotan gitu loh. Padahal sebenarnya ada pipa yang gede lagi, bahkan kita nggak pakai kacamata kuda. Ini teman-teman NGO, LSM atau teman-teman akar yang udah banyak berkecimpung di luar ilmunya, itu pasti paham dengan maksud saya. Kemudian tadi saya menyinggung sedikit masalah rokok tadi, memang itu penyumbang terbesar untuk pembangunan. DBH, CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, suka tidak suka, tapi itulah karena kemampuan kami di APBD. Jadi istilahnya gini, tidak usah kita menjadi karena kan apa yang menjadi idealis kita itu belum tentu ideal di mata orang gitu loh. Artinya seperti itu. Kita tidak usah menjudge, jalan saja gitu. Saya mendapatkan ini ketika saya gabung di Bapeda. Nah, kemudian itu kedua, tambah 1 lagi ya. Pesan kami ke teman-teman yang punya punya sesuatu seperti teman-teman yang di penelitian, kami lewat saya di Persagi Persatuan Ahli Gizi ini, saya tergerak dalam hal stunting. Coba lihat sekarang PMT, misalnya, saya mencontohkan aja ya. PMT kita paling bubur kacang hijau, makanan apa dan lain-lain. Sedangkan teman-teman peneliti, teman-teman akademisi itu punya banyak, artinya produk yang ukurannya mungkin kecil, tapi kaya gizi gitu loh. Nah, ini kami sedang advokasi ke Litbang. Jadi, teman-teman yang punya ini di daerah, atau kalau di kementerian ada Bappenas, Kemendagri, kalau di daerah ada namanya Bapeda, dan lain, silakan datang. Kalau kami mungkin gini ya, kalau membuat gado-gado, kami kokinya gitu loh. Ya. Nah, teman-teman peneliti ngasih sumbang garamnya, teman-teman Mas Inal ngasih kangkungnya, kamilah yang membuat itu menjadi satu gado-gado. Mungkin kurang lebih tugasnya seperti itu. Dan mungkin itu saja dari saya. Ya. Tidak ada sumbangan yang terlalu kecil ya, Mas Denny. Gado-gado pakai garam juga nggak enak tetap. Yakinlah semua pasti berguna. Iya. Oke, jalan lurus. Yang nguleknya juga berkontribusi ya.
Mbak Yesi, mangga Mbak Yesi paragraf penutupnya. Kalau saya sih pesannya lebih personal ya ke teman-teman, karena dari banyak background kita sesuatu itu kita mulai dari diri sendiri gitu ya. You are what you eat kan. Ya. Jadi Mbak Yesinya hilang ya kayaknya. Sedang makan kayaknya. Iya, coba aku undang ini aja deh, sambung kata ya. Angela Dalimarta, aku belum pernah dengar nih suaranya. Angela, boleh nggak lanjutin dikit? Mana dia? Ininya. Yang kira-kira mau diomongin Mbak Yesi nih, soal you are what you eat. Atau ada yang berkenan buat ngelanjutin nggak sedikit? Aku bisa sih ngelanjutin, ya namanya juga kan ini ya moderator. Tapi siapa tahu teman-teman ngomong. Shirley boleh share. Karena tadi Shirley juga di akhir-akhir komen kalau it's all about investment sama versus apa ya? Share? Tadi sama sesuatu yang instan. yes, betul. Nah, coba Anda sebagai apakah Ibu Shirley masih minum boba? Jawab jujur, Shirley, apakah Anda masih minum boba? Langsung jawab. Aku udah 4 bulan di Gorontalo ini nggak ada boba, Kak. Oh, oke. Aku nggak minum boba. Terselamatkan karena geografis. Masuk, Bun. Betul. Boleh. Kalau dari you are what you eat, berarti kira-kira apa pesan yang bisa di take home untuk malam ini? You are what you eat. Jadi menurut aku benar banget kata Kak Yesi atau Dr. Yesi atau Mbak Yesi, mulai dari diri sendiri. Karena semua kan mulai dari yang terkecil. Kalau misalnya kita mulai dari diri sendiri, kita bisa nyebarin ke family, bisa nyebarin ke teman-teman kita. Berharap ada ping point factor, jadi pasti semua orang juga bisa mengikuti apa yang kita ikuti mulai dari diri kita sendiri. Iya, mantap. Oke, kalau gitu kita tutup til malam ini. Pak Rinaldi yang udah bapak-bapak silakan kalau mau Nina boboin anaknya ya. Kalau masih kayak aku kan masih bebas-bebas aja, santai jam berapa juga ya. Pesan sponsor dari Ray katanya kalau yang mau daftar jadi member boleh, ini ada linknya di chat atau kalau linknya kirim ke WA saya dong. Ya, nitip. Siap ininya. Makasih ya Mas Denny ya. Mas Denny, Mbak Yesi, terima kasih banyak. Ya, sorry tadi terputus, ternyata lampu di rumahku tiba-tiba mati. Entah kenapa. Tadi aku mengundang salah satu peserta untuk meneruskan you are what you eat. Sebenarnya belum selesai sih. Jadi karena you are what you eat, mulai sekarang tuh start questioning why you eat what you eat gitu. Di situ kan nanti bisa extending ya. Kita bisa tahu determinan apa yang membuat kita makan, apa yang kita makan, apa yang keluarga kita makan, apa yang masyarakat kita makan. Dari situ kita bisa lihat gitu struktur-struktur di balik pilihan makanan kita gitu. Siap, makasih Mbak Yesi. Oke, teman-teman, til berikutnya adalah tanggal 29 April kita akan bergerak sedikit ke climate change and adolescent nutrition. Ini juga nggak kalah menariknya, karena tadi yang Mas Denny juga udah singgung banyak pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah ini juga untuk suburnya pangan lokal tuh tergantung juga sama climate change kita loh, sama ya banyak hal lah yang saling berinian. Oke, karena tadi aku bilang ibu-ibu, ini saya udah disusulin sama anak saya ya. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye. Makasih semua. Thank you ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.